Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Kartika Sari dengan NIM 20010111274, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam angkatan 2020, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas milad tes dari Bapak Arif Rahman Hakim, SHIMA, dengan mata kuliahnya Psikologi Perpustakaan. Tema kali ini yaitu bagaimana cara menyapa, melayani komunikasi efektif terhadap pengunjung perpustakaan. Kita membahas yang pertama dulu, pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah pesan yang disampaikan dua orang atau lebih yang saling memahami. Mungkin tujuannya sama dalam pustakawan ini, yaitu untuk membantu pengunjung agar lebih mudah. Banyak yang harus dicontoh dari sikap pustakawan, yaitu tidak boleh judes, tidak boleh pendiam, dan harus ramah tamah kepada pengunjung. Cara pustakawan untuk menghindari konflik negatif kepada pengunjung dan akan menumbuhkan sikap positif supaya pengunjung akan kembali lagi datang ke perpustakaan. Saya tidak akan berlama-lama, jadi saya akan langsung membahas persoalan bagaimana cara kita menyapa, melayani komunikasi efektif terhadap pengunjung perpustakaan. Mungkin yang pertama dengan cara komunikasi. Komunikasi itu perlu kalian ketahui, itu ada lagi dibagi menjadi dua. Mungkin yang pertama dengan cara komunikasi. Komunikasi itu perlu kalian ketahui, itu ada lagi dibagi menjadi dua. Itu ada komunikasi secara umum, ada pula komunikasi antar pribadi. Baik, kita akan bahas dulu yang secara umum. Secara umum itu komunikasi dalam bahasa Inggrisnya artinya communication. Communication ini suatu proses pengiriman penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku langsung maupun tidak langsung. Setidaknya dalam hal ini ada 4 unsur utama dalam model komunikasi. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada pesan, dan yang ketiga itu ada saluran. Yang terakhir ada penerimaan. Pertanyaan yang kedua lagi ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah sebagai alat komunikasi antar dua belah individu atau sedikit individu yang mana saling berinteraksi antar dua belah pihak sehingga komunikasi itu dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan. Adapun menurut para ahli yang menyatakan interpersonal communication is defined as communication that take place between two persons who have a clearly established relationship. The people are in the same way connected. Jadi menurutnya itu komunikasi yang terjadi antar dua belah pihak yang memiliki hubungan yang sangat jelas. Adapun beberapa cara yang terjadi yaitu misalnya komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien, penjual dan pembeli. Begitu juga pustakawan dengan pemustakanya. Komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pustakawan dengan pemustaka dalam transaksi layanan perpustaka yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentang tujuan komunikasi antar pustakawan. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan pustakawan itu banyak banget. Pada umumnya atau pada intinya tujuan ini untuk membantu para pengunjung supaya nyaman di dalam perpustakaan. Perpustakaan diharuskan untuk bersikap
positif dan terhindar dari konflik negatif. Konflik negatif perpustakawan yaitu bersikap judes, pendiam, dan tidak suka keributan. Sikap positif ini berupa senyum seadanya, bisa menyapa para pengunjung, dan bisa berinteraksi para pengunjung. Interaksi itu dibagi menjadi dua ya. Ada kontak sosial, ada yaitu hubungan manusia dengan orang lain, dan ada yang tadi tuh komunikasi yang kita bahas ini. Oke. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu meningkatkan hubungan kemanusiaan antar kita dengan para pengunjung tadi. Yang ketiga itu komunikasi bersikap efektif. Oke, pemustaka adalah orang yang datang ke perpustakaan tujuannya adalah harapan ingin memperoleh informasi yang dikehendaki dengan cepat dan menyenangkan. Oleh itu, petugas pustakawan seharusnya efektif dalam melayani mereka, memiliki teknik-teknik berkomunikasi yang sederhana namun efektif, saling menimbulkan pengertian, saling menimbulkan keuntungan antara pustakawan dengan pemustaka. Dan komunikasi yang paling penting adalah terjadi hubungan serasi dan humoris, saling pengertian lagi. Itu awal dari komunikasi pustakawan secara efektif. Itulah materi pemaparan saya. Jika ada salah kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Buat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon subscribe channel ini.